Hah? Enggak ya, Mas Habib. Mas Ini artisnya, Bos. Halo bos, selamat datang di Temen Ngebengkel episode 4. Perkenalkan, nama saya Ali Sudiarto, biasa dipanggil dengan Pak Ali. Saya kepala bengkel Bos Kapling DKI, Jalan Meruya Utara nomor 25, Kembangan, Jakarta Barat. Patokannya ada di dekat Tunas Muda School ke arah barat. Sekitar 200 meter ada di sebelah kiri jalan. Saya bergabung dengan Bengkel Bos sudah lama, sekitar 14 tahun. Awal mula saya sebagai seorang mekanik pemula. Nama Bengkel Bos sebelum berevolusi adalah Bengkel Speed Tire Shop. Speed Tire Shop berdiri pada tahun 2011. Dahulu hanya melayani spuring balancing, servis ringan, dan penggantian ban saja. Nah, pada saat Januari 2025 sampai dengan saat ini, saya bertugas di Bengkel Bos Kapling DKI. Karena saya sudah kelamaan di bengkel, customer rata-rata sudah seperti teman akrab. Nah, saya mau cerita sedikit, Bos. Saya pernah kedatangan customer baru. Mobilnya Honda Brio. Dengan keluhan tarikan mobilnya berat, kurang responsif seperti biasanya, dan BBM boros. Nah, setelah saya cek, saya teliti, saya analisa, ternyata kendalanya ada pada penggantian olinya tidak sesuai dengan spesifikasi mobil. Customer mengira semua oli itu sama saja, padahal beda SAE itu beda karakter. Apalagi kalau mobil dipakai di jalanan macet. Nah, dari situ saya jelaskan pelan-pelan. Akhirnya customer paham. Dan sampai saat ini customer tersebut menjadi pelanggan tetap. Nah, gini bos, saya akan jelaskan bagaimana caranya membaca kode SAE pada oli mesin. Contohnya SAE 10W40. SAE 10W40, 10W itu viskositas atau kekentalan pada saat kondisi mesin dingin. 40 itu adalah kekentalan pada saat kondisi mesin panas. Nah, jadi 10W40 artinya oli akan tetap dalam kondisi cair pada saat suhu mesin dingin dan akan tetap kental pada saat suhu mesin panas. Nah, ini cocok untuk mobil-mobil harian di suhu iklim tropis seperti Indonesia. Bagi bos-bos yang masih bingung cara menentukan oli yang bagus buat kendaraan bos, cara yang terbaik adalah dengan melihat manual book pada kendaraan bos-bos masing-masing. Karena setiap mesin itu dirancang dengan toleransi kekentalan tertentu. Nah, di episode sebelumnya Pak Tarom sudah menjelaskan soal analogi sistem pelumasan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem pelumasan itu sendiri. Bagaimana cara kerjanya, kenapa oli bisa menjadi slat atau endapan, dan periode penggantian berapa kali dalam bulan atau kilometer. Nah, yang pertama, ketika mesin dihidupkan, pompa oli aktif, menyedot oli yang berada di bak penampungan oli
lalu dialirkan melewati filter oli dan kemudian dibersihkan dari kotoran-kotoran. Setelah bersih, kemudian oli dialirkan melalui saluran oli dan didistribusikan ke komponen-komponen penting lainnya. Jadi, oli berfungsi untuk melumasi komponen mesin yang saling bergesekan agar tidak aus. Jika oli tidak diganti secara berkala atau sering telat ganti oli bisa membentuk endapan atau selat dan bisa mengakibatkan penyumbatan pada saluran-saluran oli dan akan mengganggu sistem pelumasan oli dan mesin bisa KO lebih cepat. Nah, idealnya oli diganti setiap 5.000 km sampai 3 bulan untuk oli SAE 10W40. Nah, untuk SAE 5W30 setiap 10.000 km atau sampai 6 bulan. Jadi jangan lupa ya bos, ganti olinya secara berkala. Nah, gimana bos? Menarik bukan? Tentang pembahasan perawatan oli mesin. Tapi bukan hanya oli mesin saja bos. Agar mobil makin optimal, diperlukan juga tune up secara berkala. Nah, bagaimana prosesnya? Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Tetap stay di channel YouTube dan media sosial Bengkel Bos untuk next episode selanjutnya dari teman ngebengkel. Pak, Ya. ini ada customer yang mau ganti oli, minta sarannya bagusnya pakai oli apa? Oh, oke. Yuk, sana. Siap.